Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan ini sebenarnya lanjutan dari pertemuan kemarin yang tertunda ya. Jadi kita masih membahas mengenai permeability ya atau permeabilitas. Nah, satuan dari permeabilitas ini notasinya adalah K ya, K kecil biasanya. Di mana definisi dari permeabilitas ini adalah sebagai bilangan yang menunjukkan kemampuan ya batuan untuk mengalirkan ataupun meloloskan fluida pada media berpori. Atau simpelnya adalah permeabilitasnya adalah angka ya, yang menunjukkan kemampuan suatu batuan untuk mengalirkan fluida. Jadi sebenarnya permeabilitasnya adalah sifat dari suatu batuannya. Jadi bukan sifat dari si fluidanya. Definisi kuantitatif pertama kali dikembangkan oleh Henry Darcy ya pada tahun 1956 dalam bentuk persamaan di bawah ini ya. P sama dengan K per mu dikalikan absolut dari min dP per dx ya. Di mana V ini adalah kecepatannya atau velocity-nya, kecepatan alirannya, di mana satuannya adalah cm per second ya. Lalu ini mu ya kita baca, di mana mu ini adalah viskositas dari fluida yang mengalir ya, di mana satuannya yang umum digunakan di industri migas adalah centipoas ya bacanya, atau CP notasinya ya. Lalu dP per dx-nya adalah gradien tekanan dalam arah alirannya dengan satuan atm per cm, di mana K ini adalah permeabilitas media berpori ya, dengan satuan adalah Darcy. Nah, itu. Nah, tanda negatif di sini ya menunjukkan bila ada penambahan tekanan dalam satu arah ya, maka arah alirannya ini akan berlawanan dengan arah aliran dari penambahan tekanan tersebut ya, seperti itu. Jadi nilai absolut ini tidak akan mempengaruhi, minusnya tidak akan dipengaruhi ya, atau diabaikan karena adanya nilai absolut tadi ya. Nah ini adalah rumus permeabilitas untuk aliran linear ya. Ini yang biasa dipakai untuk aliran satu arah ya, di mana rumusnya untuk aliran satu arah ya, K sama dengan ya, permeability sama dengan Q kali mu kali L ya, dibagi A dikalikan delta P ya, selisih dari tekanan di P1 dengan di P2. Jadi itu tadi definisi dari dP per dx tadi ya. Minusnya tadi. Jadi apabila ada penambahan tekanan di P1, maka aliran akan berasal dari P1 menuju P2 ya. Jadi dari besar ke kecil. Sebenarnya rumus permeabilitas ini ya merupakan turunan rumus ya dari rumus Darcy tadi ya, K per mu kali dP per dx, di mana V ini kan merupakan Q dibagi luas penampang ya, atau Q per I. Oke, coba saya share di sini ya, sebentar ya. Oke, ini saya share open tulisnya. Ini mungkin sudah tershare ya, open tulisnya. Jadi rumus awalnya ya adalah nah ini rumus awalnya ya, V sama dengan K permeability ya, K per mu dikalikan absolut dari dP dx ya.
Dan itu pengumuman. Di mana V ini adalah Q dibagi A ya, atau laju alir dibagi luas penampang, sama dengan K mu ya dikalikan minus dp pada X ya. Lalu bisa kita pindah ruas ya, di mana yang kita pindah adalah K di sini ya. K sama dengan Q dikalikan mu ya, dikalikan dx ya, atau delta x ya, atau lengthnya ya, dibagikan, ini pindah ruas ya, A dikalikan dp. dp-nya adalah selisih ya, selisih dari P1 tadi ya, dikurangi P2. Di mana P1-nya harus lebih besar dari P2. Ini adalah rumus aliran linear ya. Oke, itu seperti itu ya turunan rumus dari Darcy tadi ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini rumusnya tadi ya, untuk arah aliran linear. Selanjutnya adalah saturasi fluida ya. Saturasi fluidanya adalah perbandingan antara volume pori batuan yang ditempati oleh fluida dengan volume pori efektif atau saling berhubungan volume pori efektif batuan ya. Sorry, ini agak rancu ya. Jadi kita jelaskan dari sini aja ya. Jadi saturasi fluida ya adalah perbandingan dari volume pori yang diisi oleh suatu fluida ya dengan volume pori yang saling berhubungan ya, atau volume pori efektifnya ya. Nah, untuk menghitung saturasi fluida ya, di mana total dari saturasi fluidanya adalah sama dengan 1 ya, atau bisa juga dikatakan 100% ya, karena memang biasanya satuannya adalah berupa fraksi ya. Nah, di reservoir ya biasanya terdapat fluidanya itu adalah berupa gas saja, ataupun bisa oil saja, ataupun bisa water aja, ataupun bisa salah duanya, bisa gas dan oil saja, ataupun bisa gas dan air saja, ataupun oil dan air saja. Nah, makanya total dari jumlah saturasi fluida ini, baik itu Sg, So, dan Sw ini adalah 1 ya, atau 100%. Nah, analoginya misalkan SO-nya adalah 30 ya, SO-nya 30, maka dan ini SG-nya adalah 20 ya, 30 tambah 20, maka nilai SW adalah 50 gitu ya. Jadi artinya ya, apabila SO-nya 30 berarti dari 100% minyak yang ada di dalam reservoir, 30%-nya 100% fluida yang ada di dalam reservoir, 30%-nya adalah minyak, 20%-nya adalah gas, dan 50%-nya adalah air. Itu definisinya ya. Kompresibilitas batuan ya. Kompresibilitas batuan ini didefinisikan sebagai perubahan volume akibat perubahan tekanan. Jadi batuan yang berada pada kedalaman tertentu akan mengalami dua macam tekanan ya, yaitu tekanan dalam ya atau internal stress, dan tekanan luar ataupun external stress ya. Ini adalah rumus dari untuk mencari nilai dari kompresibilitas batuan ya, atau 1,87 dibagi 10 pangkat 6 dikalikan porositas pangkat 0,415. Ini menurut korelasi dari Hall ya. Nah, biasanya untuk kompresibilitas batuan ini biasanya sudah dianalisa oleh analisa lab biasanya. Cuman kalau memang tidak ada datanya, barulah bisa kita gunakan korelasi ya sebagai pendekatan. Selanjutnya, nah ini adalah contoh dari penyajian data core ya, yang biasanya ada di perusahaan ya. Jadi di sini ada nama perusahaannya ya, lalu di sini ada nama well-nya, well berapa, lalu jenis analisanya,
apakah conventional core ataupun special core analysis ya, atau SCAL. Ini ya regionnya ya di mana. Lalu di sini ada nomor sampel ya. Lalu di sini adalah depth-nya, kedalamannya. Satuannya adalah meter. Lalu di sini air permeability ya, berarti dia untuk menganalisa permeabilitas ini menggunakan udara ya. Nah, yang strip ini biasanya memang permeabilitasnya tidak ada ya pada kedalaman ini ya. Mungkin litologinya adalah batuan shell ya. Nah, seperti ini yang dijelaskan di sini. Ataupun bisa aja sampelnya ini rusak ya, atau sudah hancur ya. Jadi memang analisa core ini biasanya didapat dari analisa coring ya, di mana dilakukan pemboran dari kedalaman tertentu ya, misalkan dari 100 sampai 110 gitu ya. Tadi diambil sampel core-nya 10 meter, lalu per meternya itu akan dianalisa ya. Seperti itu. Nah, di sini adalah nilai porosity-nya. Ya, lalu ini kayak ini tulisannya kurang jelas, jadi saya nggak bisa membaca juga ya. Cuman kurang lebih presentasi dari data itu seperti ini. Nah, ini adalah masih sama ya, data core. Nah, ini adalah contoh penyediaan data SCAL. Ini hampir sama juga sebenarnya. Masih data core saya rasa. Nah, ini sebenarnya. Jadi data SCAL itu kita kenal dengan water oil relative permeability data ya. Nah, mungkin yang lebih berpengalaman untuk mengolah data ini adalah yang paling membutuhkan mungkin ya. Mungkin adalah reservoir engineer ya. Nanti saya jelaskan kalau ada waktu ya. Untuk karakteristik fluida reservoir, jadi selain ada karakter dari suatu sifat fisik batuan, fluida reservoir juga memiliki karakter ya. Nah, karakter fluida reservoir itu terdiri dari densitas, faktor volume formasi, kelarutan gas, dan viskositas minyak ya. Nah, saya jabarkan simpel aja ya. Jadi densitasnya adalah perbandingan dari massa per satuan volume ya. Itu biasa kita kenal, ini bacanya rho ya. Satuannya biasanya adalah berupa gram per cc ataupun per cubic feet ya, ataupun pound per gallon atau per kg ya. Nah, ini biasanya penggunaan densitas ini biasanya digunakan untuk mengukur derajat API ya dari suatu minyak, di mana derajat API ini adalah angka yang menunjukkan sifat minyak ini berada di jenis apa. Jadi kalau dia derajat API-nya kecil adalah 10 ya, maka bisa dikategorikan minyak ini sifatnya adalah minyak tar ataupun bitumen ya, di mana dia kekentalannya sangat tinggi ya. Lalu minyak berat, range-nya itu 10 sampai 20 derajat API ya. Masih ini ya. Contoh minyak berat itu mungkin minyak-minyak yang teman-teman mungkin sering nonton berita, ada minyak like sweet oil, ada minyak Brent yang cenderung harganya murah ya, karena memang dia viskositasnya tinggi ya, agak kental. Nah, minyak sedang mungkin transisi dari berat ke ringan ya, di mana API-nya 20-30, dan minyak ringan nih untuk derajat API yang besar dari 30 derajat API. Nah, di mana ini termasuk minyak ringan ya. Nah, SG-nya adalah specific gravity ya, di mana untuk mencari nilai SG ini ya, maka dibagikan dari densitas oil dibagi densitas water. Nah, karena densitas water ini nilainya 1, maka SG oil itu sama dengan densitas oil. Nah, di sini untuk mencari derajat API, maka kita tinggal masukkan 141,5 dibagikan nilai densitas oilnya dikurangi 131,5, maka dapat nilai derajat API-nya. Tinggal kita masukkan di mana dia klasifikasi. Nah, ini faktor volume formasi. Faktor volume formasi ini adalah perbandingan antara minyak yang ada di permukaan dengan minyak yang ada di perbandingan antara minyak yang ada di reservoir ya, atau di bawah permukaan dengan minyak yang ada di permukaan. Nah, tentunya volume minyak yang ada di reservoir harusnya lebih besar daripada minyak yang ada di permukaan, karena perbedaan tekanan ya. Karena ada tekanan yang tinggi menyebabkan gas masih terlarut di dalam minyak pada kondisi reservoir ya, atau di bawah permukaan, sehingga menyebabkan viskositas fluida itu menurun ya, sehingga menyebabkan volume dari minyak yang ada di reservoir ini bertambah karena adanya gas yang terlarut, sehingga volume minyaknya mengembang. Nah, ini adalah tren dari hubungan dari faktor volume formasi dengan tekanan reservoir ya.
Nah, di sini terdapat PB ya. PB ini adalah tekanan bubble-nya ya, di mana tekanan bubble ini definisikan tekanan di mana gas ini mulai terlepas dari minyak ya. Jadi pada kondisi tekanan di atas PB ya, tekanan bubble point ini, maka gas itu akan terlarut dalam minyak. Sedangkan pada kondisi tekanan di bawah PB ya, akan menyebabkan gas terlepas dari minyak. Nah, ini cara bacanya. Mungkin ini kita analogikan adalah initial pressure dari suatu reservoir ya, di mana tekanannya mungkin kita analogikan adalah 4.000 psi ya. Lalu karena adanya penurunan tekanan ya, yang diakibatkan adanya proses produksi ya, kita produksikan minyak kan kita mengeluarkan fluida dari reservoir ke permukaan. Nah, karena adanya pengurangan fluida reservoir itu menyebabkan tekanan di reservoir akan berkurang, sehingga saat terjadi penurunan tekanan, ya, faktor volume formasi ini akan meningkat. Kenapa meningkat? Karena adanya gas yang mengembang ya pada tekanan di atas PB ini ya. Karena awalnya kan gas itu terkompresi dalam minyak. Lalu karena ada penurunan tekanan, ya gas itu mengembang sehingga faktor volume formasi meningkat, ya naik. Lalu saat tekanan sampai dengan titik PB ya, di mana tekanannya adalah 3.330 psi. Ya, ini adalah contoh ya, karena setiap minyak itu sifat PB-nya berbeda-beda ya, nggak selalu sama. Untuk contoh ini dia PB-nya adalah 3.330. Jadi saat tekanan mencapai 3.000 mencapai titik PB ini ya, maka gas itu mulai terlepas ya, sehingga volume dari minyak yang ada di reservoir itu kan karena gasnya terlepas, volumenya berkurang, sehingga faktor volume formasinya menurun. Itu ya. Tuh. Sampai akhirnya tekanan sampai depleted ya, tidak ada gas lagi yang terlarut, maka nilai dari BO-nya akan konstan. Itu ya. Ingat, BO itu adalah pembandingan dari volume minyak yang ada di reservoir dengan volume minyak yang ada di permukaan. Lalu kelarutan gas dalam minyak ya. Jadi pada seperti yang saya ceritakan tadi ya, pada kondisi PB di atas P inisial di atas PB ya, pada kondisi ini kelarutan gas itu gas akan terlarut di dalam minyak ya. Nah, pada kondisi ini nilainya lurus atau konstan karena pada kondisi ini gas semuanya masih terlarut dalam minyak. Nah, lalu saat dia mencapai titik PB ya, gas mulai terlepas sehingga terjadi penurunan kelarutan gas dalam minyak, artinya gasnya mulai terlepas dari minyak. Satuan dari RS ini adalah SCF per STB ya. Sedangkan untuk satuan BO ini adalah barrel per STB. STB itu stock tank barrel ya. Nah, ini adalah hubungan dari viskositas minyak dengan tekanan ya. Jadi viskositas. Nah, selalu ya bacanya itu selalu dari kanan ke kiri ya. Dari tekanan besar ke kecil, karena memang reservoir itu kondisinya memang seperti itu ya. Jadi analogi lagi ya, mungkin di sini titik PB-nya ya mereka buat ya. Jadi tekanan inisialnya ada di 3.000 ya. Lalu viskositas ini ya, dia semakin menurun, artinya semakin encer. Karena apa? Karena gas yang terlarut dalam minyak ini dia mulai mengembang ya. Sehingga viskositas minyaknya mulai mengencer ya, semakin rendah. Lalu saat gas mulai terlepas ya, pada kondisi PB ya, di sini ada titiknya. Saat gas mulai terlepas ya, nilai viskositas ini mulai naik ya. Nah, untuk tiap grafik ini ya, A, B, C, D, dan E ini saya lihat memang titik PB-nya berbeda-beda ya, sehingga trennya juga berbeda-beda. Nah, satuan dari viskositasnya adalah CP ya, atau kita baca dengan centipoise ya, atau centipoise ya, atau bisa disamarkan dengan gram per 100 detik per 1 cm. Jadi 1 gram fluida mungkin ya akan mengalir dalam waktu 100 detik ya, dengan jarak 1 cm. Seperti itu mungkin ya. Nah, ini adalah penyajian dari data PVT ya. PVT ini singkatan dari pressure, volume, dan temperatur.
Lalu reservoir condition ya. Reservoir condition itu ada tekanan reservoir dan temperatur reservoir ya. Jadi di reservoir kondisi itu ada tekanan dan temperatur ya. Nah, tekanan reservoir ini rumusnya adalah P sama dengan F dibagi A ya, di mana F ini adalah gaya, A ini adalah luas permukaannya ya. Nah, tekanan reservoir ini terdiri dari tekanan hidrostatik, overbadan, dan tekanan formasi. Di mana tekanan hidrostatik ini adalah tekanan yang berasal dari kolom fluida yang ada di pori-pori batuan mungkin ya. Lalu tekanan overburden adalah tekanan yang berasal dari beban batuan yang ada di atas reservoir mungkin ya. Lalu tekanan formasi adalah tekanan keseluruhan dari suatu formasi. Saya skip aja lah ya, bisa dibaca ini. Pakai tekanan formasi itu ada sifatnya abnormal dan normal, subnormal ya. Tekanan abnormal ini adalah tekanan di mana tekanannya ini lebih besar dari gradien water ya. Jadi memang sebentar ya. Memang range tekanan itu ya, gradien tekanan itu range-nya antara 0,433 ya sampai dengan 0,465 ya. Dimana ini adalah gradien dari freshwater ya, gradien tekanan dari freshwater, dan 0,465 ini adalah gradien tekanan dari brine water ya, atau air asin. Nah, saat tekanan lebih besar dari 0,465 ini ya, maka ini kita kenal dengan tekanan abnormal. Sedangkan kalau tekanannya, gradien tekanannya, GT, gradien tekanan range-nya antara 0,43 sampai 0,465, inilah kita kenal dengan tekanan normal. Tapi kalau tekanannya kecil dari 0,433, ya, nah kita kenal dengan tekanan subnormal. Gitu ya. Dan tekanan reka formasinya adalah tekanan di mana di mana batas dari suatu reservoir itu akan mengalami rekah secara alami ya. Jadi ada batas tekanannya ya. Nah, mungkin segitu dulu ya yang bisa saya sampaikan dari aspek reservoir ya. Akan saya lanjutkan ke kaliper log dan temperatur log. Mungkin seperti itu ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.